yaitu terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu dari Yohanes 15 ayat yang ke-8, ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-16. Itu dengan perikop pokok anggur yang benar. Baiklah, kalau sudah menemukan yaitu kitab Perjanjian Baru, yaitu dari Yohanes 15 ayat 9 hingga ayat yang ke-17, yaitu dengan perikop perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku, di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan dia tinggal di dalam kasihnya. Semua itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintah-perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Demikianlah yaitu bunyi nas yang akan kita dengar pada saat ini. Sebelum kita yaitu mendengar renungan yang akan kita sampaikan, baiklah kita sama-sama merendahkan diri kita berdoa. Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami bersyukur kembali itu pada saat yang indah ini, itu kami bersama-sama berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, selalu itu memberi kesehatan, kekuatan, memberikan hikmat, khususnya untuk hamba yang akan menyampaikan firman-Mu ini. Ya Tuhan, itu selalu memberkati baik yaitu jemaat yang hadir maupun jemaat yang tidak bisa hadir pada sini. Dan terima Tuhan, karena hamba-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Bapa, kami menyerahkan doa ini. Haleluya. Amin. Yaitu dalam nas ini perlu yaitu saya sampaikan lagi bahwa bagaimana yang disebut saling mengasihi. Saling mengasihi itu adalah yaitu perilaku maupun sikap yang diteladani oleh Yesus Kristus itu kepada kita. Itu bagaimana kita saling mengasihi kepada antara satu dengan yang lain. Maka dalam Yohanes 15 ini adalah Yesus menyatakan bahwa dia menyampaikan suatu perumpamaan. Suatu perumpamaan itu adalah supaya orang-orang atau yaitu muridnya
yang dia sampaikan pada zaman dulu lebih jelas bahwa dia berkata, akulah pokok anggur yang benar. Pokok anggur yang benar, apa yang disebut dengan pokok anggur? Berarti pokok anggur itu adalah dia menyatakan dirinya bahwa dia adalah sebagai contoh. Jadi kita sebagai ranting, daun dan buah, atau ranting, daun dan buah. Tetapi apakah buah, ranting dan daun itu bisa tumbuh baik apabila tidak dengan pokok yang benar? Dan di sini mengatakan bahwa di dalam yaitu Ibrani di dalam Ibrani 13 ayat 12 yaitu ada mengatakan bahwa kejarlah kekudusan, karena tanpa kekudusan kita tidak mungkin dapat akan melihat Allah. Nah, bagaimana kita sebagai orang Kristen yaitu mengejar kekudusan? Apakah dengan kita beribadah atau pergi ke gereja setiap minggu, kita memberi kepada orang lain, memberi sedekah, apakah kita sudah cukup yaitu dengan disebut dengan orang yang kudus? Nah, di dalam nas ini mengatakan bahwa kita bagaimana kita saling mengasihi dan kita mengejar kekudusan tersebut. Jadi kekudusan tersebut adalah kita kejar dengan bermacam-macam cara. Kita memberi sedekah, memberi bantuan kepada orang lain, tetapi kalau niat hati kita tidak dengan hati yang tulus, itu tidak mungkin yaitu kita sesuai dengan perintah yang disampaikan oleh Yesus. Yesus memberi contoh bahwa bagaimana kita saling mengasihi, mengampuni, berdiakonia, dan saling memberi kepada orang lain yang membutuhkan. Jadi orang lain yang perlu kita bantu adalah orang yang sangat membutuhkan yaitu pertolongan. Bukan orang lain yang mengaku-ngaku membutuhkan pertolongan tetapi dia dengan niat yang tidak baik. Di sini mengatakan bahwa kejarlah kekudusan dalam Ibrani 33 ayat 12 ini, bahwa kejarlah kekudusan, bahwa tanpa kekudusan kamu tidak akan bisa melihat Allah. Nah, kalimat tersebut mengatakan bahwa bagaimana kita bisa melihat Allah. Dengan cara kita melihat Allah adalah kita meniru. Misal kita melakukan sesuatu hal, mencaci, memaki, atau menyakiti orang lain. Bagaimana hal tersebut jika orang lain melakukan hal yang sama kepada kita? Nah, berarti kita merasa apabila timbul perasaan itu berarti kita tidak akan ada niat, tidak akan ada yaitu sikap yang menyakiti orang lain. Begitu juga kalau kita menemukan orang yang sedang dalam kesusahan. Misal orang salah satu yaitu anggota keluarga yaitu dalam keadaan sakit, tapi tidak mempunyai uang, tidak mempunyai biaya. Misal hal itu terjadi pada keluarga kita, oh beginilah rasanya apabila kita dalam kesusahan, dalam musibah. Berarti hati kita tergerak membantu orang tersebut. Itulah yang disebut dengan mengejar kekudusan. Nah, kembali kita dalam Yohanes 15 ini, perintah yang saling mengasihi.
Bagaimana perintah yang saling mengasihi, bahwa dalam pokok anggur yang dikatakan Yesus, bahwa dia sebagai pokok anggur, berarti segala perbuatan kita, segala apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, berarti Yesus semua tahu. Nah, misal kita berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik, kita membantu orang lain, tetapi dalam suatu saat, di lain kesempatan, masih ada dalam hati kita